bertolak ke Jakarta, 23 pemain dirilis hari ini. Kehadiran supporter masih jadi dambaan. Timnas Indonesia telah menuntaskan pemusatan latihan atau TC mereka di Bali yang dimulai sejak 28 November lalu, di mana mereka pun telah dikabarkan terbang ke Jakarta pada minggu kemarin dalam persiapan Piala AFF 2022. Namun mereka tidak langsung menjalani latihan setibanya di ibu kota. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan dijadwalkan baru kembali memulai aktivitas mereka di lapangan pada Selasa 20 Desember. Hal itu tentu tidak lepas dari perjalanan jauh mereka dari Pulau Dewata. Pemain diberikan porsi istirahat oleh sang pelatih Sintayong sebelum kembali memulai TC. Timnas Indonesia akan memulai latihan di Jakarta pada Selasa 20 Desember. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan masih ada 4 hari untuk persiapan menjamu Kamboja pada laga perdana Jumat 23 Desember mendatang. Bunyi rilis resmi PSSI pada minggu kemarin. Sementara itu pelatih Sintayong mengatakan bahwa dirinya memilih 23 pemain ini sesuai dengan regulasi yang diberikan AFF kepada negara peserta ajang tersebut. Kami optimis dengan nama-nama pemain yang dipilih pelatih Sintayong mampu membawa Indonesia meraih juara Piala AFF 2022. Saya berharap pemain terus kerja keras, disiplin, dan berjuang maksimal, kata Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Pada kesempatan ini Sintayong tidak mengikutsertakan 2 pemain Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Selain itu, nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Muhammad Zaki, dan Andi Setio juga tersisih. Selain itu, jelang menghadapi laga perdana juga belum ada kepastian terkait apakah laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti bisa dihadiri oleh penonton. Sebab semua keputusan kini berada di pihak pemerintah dan kepolisian yang berhak mengeluarkan izin. Namun, para pemain Timnas Indonesia berharap bisa mendapatkan dukungan langsung dari supporter ketika berlaga di Piala AFF 2022. Salah satunya yakni Asnawi Mangkualam. Jika kami dituntut untuk berprestasi, untuk itu kami sangat berharap pemerintah dan Polri dapat membantu kami untuk mewujudkan tujuan kita bersama dengan diberikannya izin supporter. Karena kami sangat membutuhkan sorakan dan dukungan di dalam stadion agar kami bisa bermain lebih semangat dan mendapatkan motivasi lebih. Tulis Asnawi Mangkualam Bahar dilansir dari bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, harapan serupa juga dimiliki oleh pemain Timnas Indonesia yang lain, di mana hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Jelang lawan Kamboja, Sintayong sumringah. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong cukup sumringah menjelang laga perdananya menghadapi Kamboja pada Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Desember mendatang. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan para pemain yang sudah sesuai dengan keinginannya. Ditambah lagi dengan progres yang dimiliki oleh Ilyas Spasojevic. Saya menantikan aksi Spaso pasti bisa menunjukkan yang lebih baik dari Spaso yang dahulu, kata Sintayong dikutip dari laman resmi PSSI pada Minggu 18 Desember 2022. Spaso memang dipanggil terlambat setelah pemusatan latihan skuad Garuda bergulir 28 November kemarin. Mengingat satu pemain mengalami cedera, Spaso dipanggil untuk memenuhi kekosongan lini serang. Penyerang 35 tahun itu bahkan dinantikan oleh penggemar, termasuk juga memiliki ambisi yang sama dengan Sintayong. Spaso menargetkan juara Piala AFF 2022. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan juga sangat berharap agar Timnas Indonesia dapat membawa pulang gelar Piala AFF 2022 untuk pertama kalinya. Terkait persiapan Timnas Indonesia sendiri jelang mengikuti Piala AFF ini, Iwan Bule mengatakan bahwa skuad Sintayong sudah siap tempur. Meski sebelumnya sebagian besar pemain Timnas Indonesia tidak merasakan pengalaman kompetitif lagi di kompetisi reguler yang diselenggarakan oleh PSSI. Ini diakibatkan terhentinya kompetisi Liga Domestik akibat tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, pemusatan latihan Timnas Indonesia juga tidak berjalan semulus biasanya, di mana pada persiapan jelang Piala AFF ini Timnas Indonesia tidak melakoni uji coba sama sekali. Sebagai gantinya, Timnas Indonesia melakoni game internal untuk mematangkan konsep permainan. Meski begitu, aspek fisik dan teknik diasah oleh Sintayong selama TC di Bali. Saat saya memantau beberapa hari yang lalu, ada peningkatan yang luar biasa terhadap para pemain seperti Mark Locke, Jordi Amat, serta yang lainnya. Sehingga jika kita lihat komposisinya, taktikal sudah dimatangkan oleh Sintayong. Saya pun optimis kita mampu meraih kemenangan demi kemenangan, dan untuk itu mohon doanya bagi segenap masyarakat sepak bola Indonesia, ujar Muhammad Iriawan dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi bolasport.com. Lebih lanjut lagi, Ketum PSSI yang membuat peringkat Indonesia melejit pesat pada ranking FIFA itu juga mengatakan jika segenap keperluan Timnas Indonesia sudah diakomodir jelang mengikuti Piala AFF 2022 ini, sehingga dirinya pun sangat berharap jika timpal baliknya adalah prestasi tertinggi dari Timnas Indonesia.
thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly? Dua skenario yang disiapkan PSSI jika laga kandang Timnas Indonesia dapat dihadiri supporter. Timnas Indonesia mendapatkan dua laga kandang di Piala AFF 2022 ini, di mana Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada 23 Desember dan Thailand pada 29 Desember. Untuk venue-nya, Timnas Indonesia sudah memutuskan akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai markas mereka selama laga kandang Piala AFF 2022. PSSI sebagai induk sepak bola tertinggi tanah air pun tentu berusaha keras agar pertandingan kandang Timnas Indonesia bisa dihadiri oleh supporter. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan saat melangsungkan nonton bareng final Piala Dunia 2022 di Jakarta. Saya selaku Ketua Umum PSSI telah melayangkan surat permohonan izin kepada pihak Polri untuk laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 agar bisa dihadiri penonton. Ujar Muhammad Iriawan saat menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela nonton bareng Argentina melawan Prancis pada laga final Piala Dunia 2022 Qatar di Jakarta. Menurut Iwan Bule, pihaknya juga sudah menyusun skenario jika laga kandang Timnas Indonesia jadi digelar dengan kehadiran supporter. Skenario mengenai jalannya laga kandang Timnas Indonesia tersebut masih dalam proses komunikasi di setiap tingkat kepolisian, mulai dari Mabes hingga Polsek terdekat. Saya pun sudah melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian, mulai dari Polsek, Polres hingga Polda dan Mabes, di mana permohonan kami sekitar 30.000 penonton bisa memadati SUGBK saat Indonesia menghadapi Kamboja dan 50.000 penonton ketika menjamu Thailand. Jelas Iwan Bule.